Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Selamat pagi, eh selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dewa Ayu Purnama Tantri dari eh, program studi bimbingan dan konseling dari semester 3. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Inferensial yang membahas tentang independent sample test dan effect size. Eh, Adapun eh, fokus dalam materi ini adalah mengetahui efektivitas layanan konseling kelompok terhadap tingkat kepercayaan diri siswa SMA. Seluruh data yang digunakan merupakan data dummy yang disusun untuk keperluan akademik dan keperluan UAS. Baik, lalu adapun materi yang akan kita bahas yaitu kasus penelitian, identifikasi variabel dan skala pengukuran, penyusunan data dummy, rumusan masalah hipotesis tentang rancangan penelitian, tahap analisis data, interpretasi output dan keputusan statistik, kesimpulan implikasi penelitian, lalu ada kesimpulan dan penutup. Baik, sebelum itu latar belakang dari kasus penelitian. eh, jadi kepercayaan diri merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting dalam perkembangan siswa. Siswa memiliki kepercayaan diri, baik cenderung lebih berani atau sulit mengungkapkan pendapat. Lalu sering ditemui pada sekolah-sekolah. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Kondisi ini menjadi perhatian bagi guru untuk melihat apakah layanan konseling kelompok dapat menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Di sini kasus penelitian. Penelitian ini melibatkan 62 siswa SMA, yaitu ada kelompok eksperimen sebanyak 30 siswa dan dan eh, kelompok eksperimen sebanyak 30 siswa yang mendapatkan layanan konseling kelompok dan kelompok kontrol yaitu sebanyak 32 siswa yang tidak mendapatkan layanan konseling kelompok. Eh, Pengunggulan kepercayaan diri dilakukan setelah perlakuan diberikan atau biasa disebut post test. Instrumen yang digunakan adalah skala Likert dengan rentan skor 30 sampai 90, di mana skor semakin tinggi menunjukkan kepercayaan diri semakin baik, dan sebaliknya jika skor semakin rendah menunjukkan kepercayaan diri yang rendah. Lalu selanjutnya, identifikasi variabel dan skala pengukuran. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu independent variabel, yaitu uh, layanan konseling kelompok. Layanan ini merupakan layanan BK yang dilaksanakan secara terstruktur, yang dilaksanakan dalam suasana kelompok dengan tujuan untuk membantu siswa untuk mengenal dan memahami diri. Lalu yang kedua ada variabel variabel terikat, eh, yaitu kepercayaan diri siswa SMA eh, dipahami sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi situasi belajar. Karena kepercayaan diri merupakan konstruk psikologis yang dapat diukur secara langsung, maka skala Likert dan data diperlukan sebagai data interval. Dengan karakteristik tersebut, analisis yang digunakan adalah statistik parametrik, yaitu independent sample t-test. Selanjutnya, eh, nah, ada di rumusan masalah.
yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMA antara siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok setelah layanan diberikan. Eh, se- Sebelum itu, ini ada data dummy yang sudah saya siapkan, yaitu ada grup eksperimen yang tadi adalah siswa-siswa yang mendapatkan konseling kelompok, dan untuk kontrol adalah siswa-siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Eh, Hipotesis penelitian yang diajukan yaitu hipotesis nol, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri antara kedua kelompok, dan hipotesis alternatif atau H1 terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri antara kedua kelompok. Pengujian hipotesis dilakukan dengan taraf signifikasi 0,5 melalui uji independent sample test t-test. Lalu ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen dengan desain post-test only, control group design. Dalam hal ini, dalam desain ini, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa layanan konseling kelompok. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Pengukuran hanya dilakukan satu kali, yaitu setelah perlakuan. Desain ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pengukuran awal atau pretest dapat mempengaruhi respon siswa pada pengukuran selanjutnya. Eh, dari hasil yang diperoleh diharapkan benar-benar mencerminkan pengaruh dari layanan konseling kelompok itu. Selanjutnya adalah tahap analisis data. Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data skor kepercayaan diri siswa pada masing-masing kelompok berdistribusi normal. Pengujian normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel pada kelompok kurang dari 50. Tunggu sebentar, saya buka JABS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini. Di sini juga sudah saya masukkan data dummy yang saya eh, buat tadi. Lalu di eksperimen dan eh, kontrolnya itu pada grup, dan untuk skor-skornya ada pada skor. Kita masuk pada analisis. Nah, di sini setelah muncul kita pencet eh, deskriptif lalu deskriptif statistik. Ini tadi skor dan grup awalnya ada di sini, kita pindahkan ke sini. Nanti sekiranya akan muncul eh, jawabannya di sini. Lalu di sini kita pencet mean, lalu tentu saja kita pencet Shapiro-Wilk test. Lalu selanjutnya kita tekan steady deviation. Biasanya sudah ada terlebih dahulu, jadi tidak usah di. Lalu selanjutnya adalah basic plot, yaitu key di sini kita percaya key plot untuk memunculkan key mi- min key plot. Nah, seperti ini sudah ada ya di sini ya. Nanti kalau di sini sudah mencet eh, persis seperti ini, nanti akan muncul data yang ini. Eh, Jika ada dari awal ada
sesuatu yang dicentang nanti bisa dihilangkan centangnya mengikuti yang ini agar munculnya bisa seperti ini. Baik, untuk di sini sudah selesai. Kita kembali lagi pada ini dia. Oke. Um, oke. Uji normalitas tadi sudah ada, kita menemukan di sini. Nah, berdasarkan hasil dari JAVS diperoleh nilai signifikasi uji Sapir-Whorf sebagai berikut, yaitu kelompok eksperimen 0,55 dan 0,588, lalu untuk kelompok kontrol yaitu 0,280. Hasil uji normalitas Sapir-Whorf ini menunjukkan bahwa data skor kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen memiliki nilai signifikan sebesar 0,71, yaitu P lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sementara itu, pada kelompok kontrol diperoleh nilai signifikasi besar 0,16, yaitu P kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Meskipun demikian, analisis tetap dilanjutkan menggunakan uji independen sampel test karena jumlah sampel pada kedua kelompok lebih dari 30, sehingga uji T relatif robust terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Di sini sudah ada yang tadi jawabannya ada di sini. Ini artinya 0,588 dan 0,280. Nah, selanjutnya adalah uji independent sample test. Setelah seluruh analisis terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji independent sample t-test untuk menguji hipotesis penelitian. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dasar pengambilan keputusan, apabila nilai signifikasi P kurang dari sama dengan 0,5, maka hipotesis 0 ditolak. Apabila nilai signifikasi P lebih dari 0,5, maka hipotesis 0 akan diterima. Nah, di sini cara buatnya kita masuk ke JAVS lagi. Nah, yang ini bisa sebentar. Oke. Yang ini bisa kita tutup. Lanjut selanjutnya. Oh, bukan yang ini. Independent sample test. Sebentar. Iya betul. Ini dia. Yang lagi satu. Nah, di sini masih menggunakan data yang tadi. Sebelumnya kan skor ini dan grup ini ada di sini. Kita pindahkan sesuai dengan di sini skor di dependent variable, lalu grup itu ada di grouping variable. Lalu di sini kita hanya mencet yang student, lalu grup 1, grup 2, dan ini memang sudah ada, jadi dibiarkan saja. Nanti jika sudah mengikuti langkah-langkahnya, akan mendapatkan ini, independent sample testnya langsung muncul. Nah, seperti yang tadi juga sudah taruh di sini, berdasarkan hasil analisis JEPS diperoleh nilai T yaitu 16,93 dengan DF sama dengan 60 dan nilai signifikasi P kurang dari 0,001, karena nilai P lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis 0 ditolak.
dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya ada uji efek size consent SD. Selain untuk menguji sertifikasi perbedaan, penelitian ini juga menghitung efek size untuk mengetahui besarnya pengaruh layanan konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa. Efek size dihitung menggunakan Cohen SD. Nah, untuk yang ini caranya masih sama seperti yang tadi, hanya menambahkan centangan pada sebentar ya di sini. Nah, masih sama, kita pindahkan skor pada depend variable, lalu untuk grup kita pindahkan ke grouping variable. Lalu untuk tes kita pilih student, hanya student. Alternatif hipotesis masih seperti tadi, grup 1, grup 2. Lalu di sini eh, kan belum dipencet size-nya. Nah, tadi. Nah, seperti ini, tadi kan belum dipencet size-nya. Di sini kita pencet, kita klik size-nya, efek size, lalu pada sini klik Cohen's D. Lalu nantinya ikuti saja seperti yang di sini, nantinya akan muncul, nah, yang di sini. Berbeda sama di sini karena di sini menggunakan Cohen D. Ditambahkan Cohen. Nah, jadi Nah, di sini sudah ada datanya. Berdasarkan output JEPS diperoleh Cohen's D sama dengan 4,301 mengacu pada kriteria Cohen. Nilai D lebih dari sama dengan 0,8 termasuk dalam kategori efek besar. Dengan demikian Cohen's D sebesar 4,301 menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kepercayaan siswa. Lalu, sebentar. Oh, astaga. Maaf, sebelumnya saya tadi lupa menjelaskan yang ini. Untuk uji homogenitas varian, ya, dengan menggunakan Levin test, uji homogenitas varian dilakukan untuk mengetahui apakah varian antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat homogen. Pengujian dilakukan menggunakan Levin test. Di sini kita uh, agak jauh berbeda caranya dengan yang tadi. Nah, di sini setelah kita uh, pencet analisis, kita milihnya yang ANOVA. Lalu di ANOVA ini kita pindahkan masih sama seperti tadi, skor pada depend variable, lalu grup ini kita taruh di fixed factor. Nah, di sini kita masuk pada assumption checks. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah dipindahkan, maka akan muncul ini. Namun, sebelumnya ini belum ada. Jadi kita pencet ini non, homogeneous thesis, dan non. Nanti akan muncul assumption checks-nya. Jadi hasil uji Levin menunjukkan F sama dengan 1,821 dengan nilai signifikasi P sama dengan 0,1882. Karena nilai P lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok adalah homogen. Dan dengan demikian, asumsi kesamaan varians dalam uji independent simple t-test adalah terpenuhi. Nah, baik, karena untuk materi yang 2.5 sudah dibahas, kita lanjut pada interpretasi output dan keputusan statistik. Hasil analisis ini data menunjukkan adanya perbedaan yang sangat jelas antara kelompok siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikutinya. Perbedaan ini tidak hanya tampak pada hasil uji diferensial, tapi juga tercermin secara konsisten pada gambaran statistik deskriptif pemenuhan asumsi analisis.
Tunggu sebentar. Eh, Oke, secara deskriptif, skor kepercayaan diri pada siswa kelompok eksperimen berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Rata-rata skor kelompok eksperimen mencapai 82,87, sedangkan kelompok kontrol berada pada rata-rata paling rata-rata 69,84. Selisih rata-rata yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa layanan konseling kelompok berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Selain itu, variasi skor pada kelompok eksperimen ditunjukkan oleh standar deviasi yaitu 3,627 mengindikasi bahwa adanya respon individual yang beragam terhadap layanan. Eh, Sementara kelompok kontrol menunjukkan sebarang skor yang lebih sempit dengan standar deviasi 2,875. Kelayakan penggunaan uji statistik parametrik terlebih dahulu dikaji melalui pengujian asumsi hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, menunjukkan bahwa distribusi skor pada kedua kelompok berada dalam batas normal dan juga diperkuat oleh visualisasi Kiki-Pot, di mana titik data cenderung di diagnosal. Temuan ini mengidentifikasi bahwa tidak terdapat penyimpangan distribusi yang berarti. Selanjutnya ada uji homogenitas varian menggunakan Levin-Test menunjukkan bahwa varian antar kelompok bersetara P sama dengan 0,182, sehingga pembandingan rata-rata antar kelompok dapat dilakukan secara langsung menggunakan uji independent sample test. Hasil dari uji independent sample test menunjukkan nilai T 60 sama dengan 16,93 dengan tingkat signifikasi P kurang dari 0,001. Nilai T yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol jauh lebih besar dibandingkan varian skor yang ditemukan tidak bersifat kebetulan sementara, melainkan mencerminkan pengaruh pengakuan yang nyata secara statistik. Kekuatan pengaruh layanan konseling kelompok dianalisis lebih lanjut melalui perhitungan efek size Cohen-D. Nilai Cohen-D sebesar 4,301 menunjukkan ukuran efek yang sangat besar, jauh melampaui kriteria efek besar menurut konsen. Nilai ini menegaskan bahwa konseling kelompok tidak hanya menghasilkan perbedaan signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat kuat secara praktis terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Berdasarkan keseluruhan hasil, keputusan statistik yang diambil adalah menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Keputusan ini didukung oleh antara hasil statistik deskriptif, pemenuhan asumsi analisis, signifikasi uji T, serta besarnya nilai effect size. Nah, selanjutnya ada keputusan statistik. Berdasarkan hasil uji independent sample t-test yang menunjukkan nilai signifikasi P kurang dari 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari tahap signifikasi yang ditetapkan. A sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan eh, tingkat kepercayaan diri siswa antar kelompok yang mengikuti layanan konseling kelompok dan kelompok yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, kesimpulan anak penelitian. Eh, jadi, berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri siswa SMA. Konseling kelompok terbukti lebih efektif sebagai intervensi BK. Pengaruh yang dihasilkan tergolong sangat kuat. Lalu untuk implikasinya, guru BK dapat menjadikan konseling kelompok sebagai layanan strategis untuk membantu siswa mengembangkan eh, kepercayaan diri dengan dukungan dari pihak sekolah dalam hal waktu, fasilitas, dan program berkelanjutan. Di sini ada bukti menggunakan JAPS sama seperti tadi yang sudah saya tunjukkan agar lebih mudah dilihat dan dipelajari. Nah, kita masuk ke uh, kesimpulan.
Baik, sedemikian pemaparan dari ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Eh, dari penelitian ini, saya masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran masih diharapkan. Em, Berdasarkan hasil analisis dan pengujian statistik telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan diri siswa SMA. Perbedaan tingkat kepercayaan diri antara siswa yang mengikuti konseling dan kelompok kelompok dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok terbukti secara statistik melalui hasil uji independen sampel t-test dengan nilai signifikasi P kurang dari 0,001. Selain itu, besaran nilai effect size menunjukkan bahwa pengaruh konseling kelompok tergolong sangat kuat, sehingga temuan penelitian ini tidak hanya bermakna secara statistik, tapi juga memiliki relevansi praktis dan dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan demikian, konseling kelompok dapat dipandang sebagai salah satu bentuk layanan yang efektif dalam membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri secara optimal. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya. Maaf jika saya salah kata atau terburu-buru atau mungkin kata-kata saya tidak jelas. Eh, untuk akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Mama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih banyak.